Shalom anak-anak muda. Hari ini saya coba sharing tentang jomblo dan jodohku. Dan kali ini saya akan bagi seri 1 sampai seri 5. Dan setiap seri itu berdurasi sekitar 15 menit. Tujuannya apa? Supaya teman-teman yang mungkin pakai kuota itu bisa nonton. Nah, kalau dia 15 menit kan dia lebih hemat. Dan hari ini kita akan masuk di seri 1. Di seri 1 tentang jomblo dan jodohku. Tentang jomblo dan jodohku. Dan sebelum kita bahas, silahkan di subscribe. Terus tekan tanda loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silahkan berkomentar, like, dan share. Oke, nah kita masuk di seri 1 tentang jomblo dan jodohku. Nah, saya mulai dengan kalimat ini. Jomblo bukanlah kutukan. Oke. Kemudian bukan pula dosa yang menimpa. Jadi teman-teman yang mungkin jomblo sudah berapa tahun, ini kebenarannya bahwa jomblo itu bukan kutukan, bukan pula karena dosa, atau juga bukan karena nasib sial. Bukan. Jadi jomblo itu bukan seperti itu. Jadi jangan percaya kalau ada statement-statement atau kalimat-kalimat yang berkata kutuk, dosa atau sial. Enggak. Jomblo itu nggak begitu. Nah, namun dikatakan di firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Jadi jomblo itu bukan sesuatu yang salah, namun jomblo itu sedang didesain, sedang disetting Tuhan, sedang dibentuk Tuhan sampai tiba waktunya, waktu Tuhan yang terbaik, pasti menemukan pasangan hidup, pasti menikah, dan pasti diberkati Tuhan. Nah, kemudian kita mesti punya pemikiran bahwa jomblo itu gak perlu ditangisi. Jomblo itu tidak perlu kita jadi kecewa. Jomblo juga jangan membuat engkau jadi depresi atau apapun. Oke, saya ulang, jadi jomblo jangan membuat engkau bersedih. Jomblo jangan membuat engkau kecewa, apalagi sampai depresi. Sebab jomblo artinya sedang menunggu yang terbaik daripada Tuhan. Nah, karena begini, kalau kamu bersedih atau kamu kecewa karena bertahun-tahun tidak kunjung juga ketemu tulang rusuknya atau pasangan hidupnya, itu menandakan bahwa kamu sedang tidak percaya Tuhan. Itu juga sedang menandakan bahwa kamu sedang lemah imannya. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Hiduplah karena iman itu akan membawa kamu kepada kebahagiaan, kepada mujizatnya, dan kepada berkat Tuhan. Oke, jadi ndak usah sedih, ndak usah kecewa, ndak usah sampai depresi, sebab Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Nah, saya suka dengan statement ini. Begini. Jomblo artinya sedang menunggu yang terbaik dari Tuhan. Oke, jadi teman-teman yang lagi single, jomblo itu artinya sedang menunggu yang terbaik yang dari Tuhan. Artinya begini, bahwa pasangan hidupmu, saya suka memakai kata istilah on the way. Jadi jodohmu sedang on the way. Berapa lama? Nah, itu kembali lagi ke rencana Tuhan. Yang pasti begini, yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah kecepatan, Tuhan itu tepat waktu. Jadi kamu yang single, yang jomblo, kabar baik untukmu bahwa pasangan hidupmu sedang on the way,
sedang dalam perjalanan indah pada waktunya, engkau akan bertemu dengan dia, menikah, dan rumah tangganya diberkati Tuhan. Nah, jadi dalam kesendirianmu sekarang ini, ketika engkau sedang menunggu pasangan hidup, bagi saya menunggu itu bukanlah hal yang membosankan, untuk jomblo-jomblo yang berkualitas. Saya ulang. Jadi yang menunggu pasangan hidup yang sedang on the way bukanlah membosankan bagi jomblo-jomblo yang berkualitas. Jadi hanya jomblo yang tidak berkualitas lah yang pada akhirnya dia merasa bosan dengan kesendiriannya. Nah, kalau jomblo berkualitas, dia nggak bosan sebab dia berkualitas. Nah, berkualitas artinya begini, dia punya mimpi. Berkualitas artinya dia punya pengharapan, dia punya iman, dia semangat dan bertumbuh. Itu jomblo berkualitas. Jadi jomblo yang berkualitas, ketika dia sedang menunggu pasangan hidupnya, dia nggak bilang udah bosan nih, udah kelamaan, enggak, sebab dia berkualitas. So, teman-teman yang nonton ini, saya percaya bahwa kamu adalah jomblo yang berkualitas, jomblo yang punya mimpi, jomblo yang punya pengharapan, jomblo yang punya iman, yang semangat dan bertumbuh setiap waktu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa yang harus dilakukan orang-orang yang sementara jomblo dalam masa penantian? Apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, jangan khawatir. Oke, kamu yang jomblo, jangan khawatir. Ingat, rencana Tuhan indah pada waktunya. Terus, yang kedua, teruslah mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu akan buat engkau bahagia. Mengucap syukur itu akan buat hidup menjadi ringan. Mengucap syukur itu akan membawa engkau kepada mujizat Tuhan. Ya, jadi sementara kamu menunggu pasangan hidupmu, yang kamu harus lakukan adalah jangan khawatir. Oke, jangan khawatir, tetap percaya rencana Tuhan, terus mengucap syukur, dan ini yang paling penting. Apa yang harus kamu lakukan sementara menunggu pasangan hidupmu? Yang kamu lakukan adalah mempersiapkan dirimu. Jadi teman-teman yang jomblo, persiapkan dirimu, persiapkan mentalmu, persiapkan pekerjaanmu, persiapkan karakter, sehingga tiba waktunya pasangan hidupmu tidak terkejut, dia nggak heran ke kamu. Sebaliknya, ketika tiba waktunya, dia kagum samamu, dia respect samamu, dia bahagia samamu, karena kamu sudah mempersiapkan dirimu dari awal. Nah, kamu yang lagi menunggu pasangan hidup, ada beberapa ayat yang akan memberi kekuatan bagi kita. Filipi 4 ayat ke-6. Filipi 4 ayat ke-6 berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Oke, yang jomblo ya, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi firman Tuhan bilang, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Oke, jadi firman Tuhan bilang jangan khawatir. Oke, yang jomblo jangan khawatir. Terus kemudian Roma 12 ayat 12 dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kamu yang jomblo, yang lagi menunggu pasangan hidup, bersukacitalah dalam pengharapan, terus berharap, sabar dan dalam kesesakan, dan tekun berdoa. Maka itu akan menolong engkau di dalam masa penantianmu, di dalam masa menunggumu. Engkau tetap bahagia, engkau tetap sukacita, engkau diberkati, dan tiba pada waktunya yang Tuhan rancangkan itu tergenapi atasmu. Kemudian Mazmur 119 ayat ke-17. Mazmur 119 ayat ke-17 dikatakan begini, lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup
dan hendak berpegang pada firman-Mu. Nah, apa yang mau disampaikan di sini adalah peganglah firman Tuhan. Oke, firman Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan jadi penolong bagi dia. Nah, ini kan firman Tuhan. Nah, ini kabar baik untuk kita, untuk kita jangan khawatir dalam masa menunggu, tapi kita tetap sukacita. Nah, ini saya kasih satu warning, satu peringatan adalah dikatakan begini. Amsal 19 ayat kedua, Amsal 19 ayat kedua dikatakan begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, saya garis bawahi kata tergesa-gesa. Nah, teman-teman yang lagi single, yang lagi jomblo, ingat, sabar. Ya, jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru ingin menyudahi masa kejombloanmu, masa kesendirianmu. Jangan. Sebab kalau kamu terburu-buru, Alkitab bilang kamu akan salah langkah. Nah, ayat 2 pasal 19 Amsal pasal 19 ayat kedua dikatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. So, sabar, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat ingin punya pacar, bersabar saja supaya jangan salah langkah. Nah, sebab begini, orang kalau tergesa-gesa, orang kalau terburu-buru, maka ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, dipastikan salah pilih. Sebab belum waktunya Tuhan. Kamu terburu-buru, belum waktu Tuhan, kamu udah main pilih aja, salah langkah. Terus yang kedua, kalau kamu terburu-buru, maka kamu jadi buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang materi, dan akhirnya nggak jadi. Sebab kamu terburu-buru, tergesa-gesa, tidak sabar menunggu yang Tuhan rancangkan untukmu. Terus yang ketiga, dipastikan kalau engkau terburu-buru, engkau akan mengalami kekecewaan karena belum waktunya. Apa saja kalau belum waktunya nggak baik. Coba deh masak beras, belum waktunya, kamu makan, ya dimakan. Ya nggak bisa, masih ada berasnya kan. Nah, artinya segala sesuatunya ada waktunya, dan pas waktunya itu yang terbaik. Oke, jadi jomblo bukanlah kutukan, bukanlah dosa, bukan juga nasib sial. Jomblo artinya sedang menunggu yang terbaik dari Tuhan. Oke, terus kemudian jangan bersedih, jangan kecewa, apalagi depresi, jangan. Nah, kamu teruslah bersukacita, teruslah mengucap syukur sambil mempersiapkan diri. Dan ingatlah ini, indah pada waktunya rancangan Tuhan atasmu. Ya, kalau temanmu udah punya pacar, jangan terburu-buru, sabar. Kalau tetanggamu udah punya pacar, sabar, ya, jangan terburu-buru. Dan aku berdoa, kamu yang sabar, tidak terburu-buru, maka indah pada waktunya pasangan hidupmu Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, dan kamunya siap. Pekerjaan oke, keuangan oke, kerohanian oke, kedewasaan oke, semuanya oke. Ya, jadi ini dia seri 1 tentang jomblo dan jodohku. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tanda loncengnya. Kemudian saksikan seri 2 video lanjutannya, dan di situ saya akan bahas lebih dalam lagi. Dan silakan teman-teman share kalau ini memberkati, dan jangan lupa di like. Dan saya berdoa setelah teman-teman dengar ini, teman-teman udah nggak jadi khawatir, udah nggak jadi kepikiran, tapi teman-teman jadi lebih enjoy, lebih santai, dan lebih asik. Oke? Ya, saya tutup dengan kalimat ini. Teman-temanku, sahabatku yang kukasihi, dengarlah baik ini.
jodohmu lagi on the way. Bersabar, mengucap syukur, mempersiapkan diri, indah pada waktunya bertemu dengan pasangan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.